Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki dengan NIM 2211093023 dari kelas 1C dan 4 Pada penugasan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Jarak Aman Terhadap Radiasi Elektromagnetik Handphone pada Saat Tidur. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yaitu yang pertama Widya Nugraheni Widiman Nigrum, yang kedua Mahardika Prasetya Aji, dan yang ketiga Budi Astuti. Baik, sebelum mereview jurnal, saya akan menjelaskan beberapa isi jurnal tersebut. Yang pertama yaitu ialah abstrak handphone radiasi elektromagnetik yang level tertentu dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar radiasi elektromagnetik berupa medan magnet dan rasio frekuensi yang dipancarkan oleh handphone terhadap jarak aman manusia pada saat tidur. Penelitian ini menggunakan teknik positive sampling dan mengukur dengan aplikasi handphone. Medan magnet yang dipancarkan oleh handphone diukur dengan magnometer aplikasi Pipehawk, sedangkan radio frekuensi menggunakan aplikasi Quantum Monitor. Untuk mengukur nilai spesifik absorption rate, besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh handphone memiliki hubungan dibandingkan terbalik terhadap jarak. Semakin dekat jarak pengukuran, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Besarnya rasio frekuensi tingkat SAR yang dihasilkan oleh handphone memiliki hubungan yang berbanding terbalik terhadap jarak. Handphone sumber masih terpaut jauh oleh nilai ambang batas paparan radiasi medan magnet rekomendasi WHO, dan sehingga pengukuran SAR dapat dihasilkan ponsel relatif kecil di bawah batas aman yang ditetapkan oleh IEE dan VCC, sehingga apabila mengikuti standar WHO, IEE dan FCC, maka handphone objek penelitian memiliki jarak aman 0 cm dari manusia saat tidur. Lanjut ke pendahuluannya. Berdasarkan statistik Global Attitude Survey 2018, negara Indonesia menempati udara yang mengandung menempati peringkat ke-22 berdasarkan penggunaan handphone di dunia. Melalui handphone yang menggunakan gelombang radio, yaitu melalui media transmisi udara yang mengandung energi medan elektromagnetik. Energi ini menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik pada level tertentu, membahayakan kesehatan tubuh manusia. Radiasi gelombang elektromagnetik handphone berpotensi menyebabkan gangguan bagian saraf organ tubuh, antara lainnya terhadap sistem saraf, sistem reproduksi, sistem darah, dan sistem kardiovaskular, sistem indera kejiwaan. Handphone dapat menghasilkan radiasi elektromagnetik berupa nilai ambang rata-rata 0,5 mt. Pengukuran kadar radiasi sebuah handphone umumnya disebut Specific Absorption Rate atau disebut SAR. Radiasi yang ditimbulkan oleh handphone salah satunya adalah radio frekuensi atau RF. SAR digunakan untuk mengukur energi rasio frekuensi yang diserap oleh jaringan tubuh pengguna. Handphone dinyatakan sebagai unit of watts per kilogram. Batas ditetapkan oleh International On-Looking Radiation Protection adalah 2,0 W atau kilogram. IEE juga menetapkan standar baru yang digunakan oleh Amerika dan negara lain termasuk Indonesia, menggunakan batas 1,6 W watts per kilogram. Hasil penelitian menyatakan bahwa pola intensitas radiasi medan magnet pada
Merek smartphone menunjukkan terdapat 4 dari 12 sampel smartphone memiliki intensitas radiasi medan magnet yang semakin kecil dan nilainya semakin jauh, dan sumbernya kondisi dan standby dihasilkan 0,106 UT. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 8 smartphone yang cukup berbahaya pemaparan medan magnet yang cukup tinggi. Penelitian tersebut diperkuat oleh Hutaruk bahwa nilai terdapat handphone yang dijual memiliki nilai SAR melebihi batas ambang yang ditetapkan oleh ICNRP, sehingga penggunaannya memiliki rasio terhadap tubuh secara fisiologi dan psikologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat handphone beredar secara luas, tetapi tidak sesuai dengan batasnya medan magnet, yaitu WHO. Penggunaan handphone yang tidak sesuai peraturan akan memiliki risiko terhadap kesehatan, salah satunya otak manusia cenderung sensitif paparan akan gelombang elektromagnetik handphone. Oleh karena itu, penting menciptakan jarak yang aman, mengurangi paparan, dan meletakkan handphone jauh dari tubuh. Salah satu kondisi yang sering ketika sebelum tidur, manusia cenderung memainkan handphone kemudian tertidur, sehingga handphone tidak diletakkan dengan kategori jarak aman dan berada di dekat dengan area tubuh. Meletakkan smartphone di bawah bantal saat tidur juga meningkatkan risiko tumor otak, karena radiasi elektromagnetik pada smartphone menjadi penyebab utamanya. The All India Institute of Medical Science mengatakan bahwa orang yang berada di dekat smartphone lebih dari 45 menit per hari, ia akan mengalami risiko penyakit tumor otak. Adanya pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik handphone terhadap pria wanita saat 17 tahun sampai 23 tahun dalam jangka waktu pendek menyebabkan kepala pusing, telinga panas, dan menyebabkan kepala pusing, dan letih selama sesudah melakukan panggilan dengan menggunakan handphone. Berdasarkan paparan di atas, melakukan penelitian pengukuran jarak aman manusia saat tidur terhadap nilai radiasi medan elektromagnetik handphone. Metode penelitiannya itu dapat digunakan, yaitu ruang yang memiliki kriteria tertentu dalam peralatan elektronik yang menyala dibatasi pengambilan data dan berupa medan magnet, rasio frekuensi di pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik post sampling pada handphone dan merek yang sama. Dilihat pada tabel 1, spesifikasi handphonenya yaitu medan magnet dan rasio diukur pada titik tertentu handphone masing-masing di atas jarak masing-masing 0 cm, 30 cm, 60 cm, 90 cm, dan sampai 150 cm. Handphone yang sama digunakan menggunakan jaringan wifi yang sama selama 30 menit pada malam hari. Medan magnet diukur menggunakan aplikasi Paybox dan dalam pengukuran magnetometer pada saat pengukuran medan magnet tidak dapat mengubah letak sumber radiasi handphone karena menghasilkan medan magnet yang berbeda. Rasio frekuensi diukur menggunakan aplikasi Quantum Monitor. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel bebas, yaitu jarak pengukuran variabel yaitu medan magnet, nilai SAR, dan variabel kontrol dalam waktu pengukurannya. Langkah penelitiannya yang pertama yaitu mempersiapkan handphone yang telah terinstall aplikasi Paybox. Yang kedua, mematikan seluruh alat elektronik termasuk lampu dan menutupi logam dengan kain. Yang ketiga yaitu mengukur jarak antara handphone sumber dan handphone pengukuran sejauh 0 cm.
dari sisi atas. Yang keempat, memulai pengukuran medan magnet dengan mengklik tombol play pada aplikasi PyBox. Yang kelima, mencatat hasil pengukuran setiap 1 menit hingga 30 menit. Yang keenam, membuat rata-rata dari hasil pengukuran. Yang ketujuh, mengulangi langkah penelitian 3 sampai 6 dengan sisi bawah kanan kiri dengan jarak pengukuran 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, dan 150 cm. Langkah penelitian kedua sama dengan penelitian pertama, tetapi menggunakan aplikasi Quanta Monitor. Hasil dan pembahasannya itu handphone yang digunakan dalam penelitian ini dalam kondisi pengukuran medan magnet rasio dengan 4 titik, yaitu atas, bawah, kanan, dan kiri handphone. Itu menggunakan 6 jarak dalam pengukuran berbeda, yaitu manusia saat tertidur terhadap radiasi handphone yaitu minimal 3 feet atau setara dengan 91 cm, dan berdasarkan pengukuran medan magnet pada peralatan rumah tangga yang telah dilakukan WHO yaitu 30 cm, sehingga pada penelitian ini digunakan yaitu 0 cm, 30 cm sampai dengan 150 cm. Analisisnya itu analisis hubungan jarak aman manusia saat tidur terhadap medan magnet handphone. Pada penelitian menganalisis sumber terhadap medan magnet, posisi sumber radiasi adalah tetap. Hal ini dikarenakan perubahan letak sumber radiasi yang menghasilkan nilai medan magnet terukur yang berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berbeda. Yang kedua itu analisis hubungan jarak aman manusia saat tidur terhadap rasio frekuensi. Analisis hubungan jarak rasio frekuensi handphone dilakukan dengan mengukur nilai SAR yang merupakan suatu pengukuran jumlah energi frekuensi rasio diserap pada tubuh menggunakan handphone. Posisi radiasi handphone adalah tetap, sehingga yang diubah adalah handphone yang berisi alat ukur SAR. Ada aplikasi Quanta Monitor pada posisi kanan, atas, bawah, kiri. Penelitian ini dilakukan selama 30 menit untuk setiap handphone dengan 3 buah variasi handphone. Data eksperimen jarak manusia saat tidur terhadap rasio handphone ditunjukkan pada tabel berikut ini. Yang ketiga itu jarak aman manusia saat tidur terhadap radiasi elektromagnetik. Nilai ambang batas paparan nilai medan magnet adalah 0,5 mt. Pengukuran kadar radiasi sebuah handphone umumnya dapat disebut dengan SAR. Radiasi yang dipancarkan oleh handphone salah satunya radio frekuensi. Radiasi diserap pada jaringan tubuh yang diukur dengan menggunakan SAR, dinyatakan sebagai unit of watt per kilogram. Lanjut ke analisis review jurnalnya. Analisis review jurnal itu ada 4. Yang pertama resume jurnal, yang kedua kelebihan isi jurnal, yang ketiga kekurangan isi jurnal, dan yang keempat kesimpulan saran yang diajukan untuk jurnal yang direview. Yang pertama resume jurnal. Yang pertama, jurnal ini berfokus untuk pada studi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel dan potensi efek kesehatannya manusia selama tidur. Yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk menentukan radiasi elektromagnetik khususnya pada magnet frekuensi rasio yang dipancarkan oleh ponsel selama pada jarak yang berbeda dari tubuh manusia selama tidur. Yang ketiga, studi ini menggunakan pengambilan sampel khusus medan elektromagnetik yang menggunakan aplikasi magnometer, PyBox, dan frekuensi rasio menggunakan aplikasi Quanta Monitor. Hasilnya menunjukkan hubungan terbalik antara jarak
pengukuran dan besar medan magnet dan SAR. Semakin dekat jarak pengukuran maka semakin tinggi medan magnet dan nilai SAR. Nilai medan magnet yang diukur secara signifikan lebih rendah dari batas paparan yang direkomendasikan WHO, sedangkan nilai SAR berada di atas batas aman yang ditetapkan oleh IEEE dan FCC. Karena menurut standar WHO dan IEEE dan FCC merupakan semua ponsel dalam penelitian ini dapat dianggap aman untuk manusia selama tidur dengan jarak 0 cm dari tubuh manusia. Yang kedua, kelebihan isi jurnal. Yang pertama, memberikan wawasan tentang potensi rasio kesehatan yang terkait dengan radiasi elektromagnetik dipancarkan oleh ponsel selama tidur. Yang kedua, memanfaatkan pengambilan sampel pengukuran bertujuan menggunakan aplikasi khusus yang secara akurat menilai rate medan magnet dan frekuensi rasio yang dipancarkan oleh ponsel. Yang ketiga, menyelidiki hubungan antara jarak pengukuran dan besarnya medan magnet penyerapan dan memberikan berharga tentang jarak aman penggunaan ponsel selama tidur. Yang keempat, menyoroti bahwa nilai yang diukur secara signifikan lebih rendah dari batas paparan yang direkomendasikan. Yang kelima, selaras dengan standar internasional yang ditetapkan oleh IEEE dan FCC, memastikan bahwa ponsel memenuhi batas aman untuk paparan radiasi elektromagnetik. Yang keenam, menawarkan aplikasi praktis individu untuk mengikuti standar WHO, IEEE dan FCC. Yang ketujuh itu relevansi tema. Jurnal tersebut mengangkat topik yang relevan dan dalam konteks penggunaan teknologi modern, yaitu paparan radiasi elektromagnetik dari handphone saat tidur. Yang ke-8 itu metode penelitiannya. Penelitian yang dilakukan terhadap metode pengukuran yang sangat akurat medan magnet dan frekuensi radio yang dihasilkan oleh handphone. Yang ke-9, kesimpulan yang jelas. Yang 10, referensi yang kuat. Jurnal tersebut dinyatakan referensi dari berbagai sumber yang terpercaya dan terkait dengan sumber topik penelitian, menunjukkan bahwa penelitian tersebut didasarkan pada landasan ilmiah yang kuat. Yang ke-11, aplikasi dan rekomendasi. Jurnal tersebut memberikan aplikasi yang penting dan dengan penggunaan terhadap standar keselamatan handphone serta merekomendasikan penelitian lebih lanjut serta menginvestigasi efek jangka panjang dari paparan radiasi elektromagnetik. Kekurangan si jurnal yaitu ada yang pertama, jurnal ini tidak memberikan informasi terperinci model atau jenis ponsel tertentu yang digunakannya. Yang kedua itu, jurnal ini tidak membahas potensi efek kesehatan jangka panjang dari paparan radiasi elektromagnetik dari ponsel selama tidur. Yang ketiga, jurnal ini tidak mengeksplorasi dampak faktor lain seperti durasi paparan atau kerentanan individu. Yang keempat, jurnal ini tidak memberikan informasi tentang metodologi yang digunakan menentukan jarak aman yang rekomendasikan 0 cm dari tubuh selama manusia tidur. Yang kelima, jurnal ini tidak membahas potensi terbatas atau bias dalam teknik pengukuran atau aplikasi yang digunakannya untuk menilai medan magnet dan frekuensi radio yang dipancarkan oleh ponsel. Yang keenam itu keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada handphone dengan merek yang sama. Yang ketujuh, keterbatasan waktu pengukuran. Penelitian ini dilakukan selama 30 menit pada malam hari. Pengukuran yang dilakukan pada waktu singkat dan pada waktu tertentu mungkin tidak mencakup semua kemungkinan paparan radiasi elektromagnetik handphone. Yang ke-9, keterbatasan jumlah sampel. Sebab penelitian ini hanya menggunakan beberapa tipe handphone sebagai sampel. Yang ke-9, keterbatasan jarak pengukuran.
Pengukuran dilakukan pada jarak tertentu 0 cm, 30 cm, 60 cm, sampai 150 cm. Berdasarkan referensi dari kumparan POM dan WHO, namun pengukuran pada jarak yang lebih bervariasi mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih kompresif. Yang ke-10 itu keterbatasan rekomendasi. Meskipun jurnal ini memberikan rekomendasi terkait jarak aman manusia pada saat tidur terhadap handphone, penelitian ini lebih lanjut untuk menginvestigasi efek jangka panjang dari paparan radiasi elektromagnetik mungkin dapat memberikan rekomendasi yang lebih kompresif. Kesimpulan yang keempat yaitu kesimpulan atau saran yang dianjurkan oleh jurnal yang direview. Penelitian menyimpulkan bahwa ponsel memancarkan radiasi elektromagnetik khusus medan magnet dan frekuensi rasio yang berpotensi menimbulkan kesehatan bagi manusia selama tidur. Besar medan magnet dan tingkat spesifik berbanding terbalik dengan pengukuran dengan yang lebih dekat menghasilkan nilai yang lebih tinggi, namun nilai medan magnet yang diukur secara signifikan lebih rendah dari paparan yang direkomendasikan yang ditetapkan oleh organisasi kesehatannya atau WHO, dan nilai SAR berada di bawah batas yang ditetapkan. Penelitian ini menyoroti potensi efek kesehatan dari radiasi elektromagnetik dari ponsel, termasuk dampak pada sistem saraf, sistem reproduksi, sistem darah, sistem kardiovaskular, sistem senorik, dan kesehatan mental. Namun efek jangka panjang spesifik tidak dibahas dalam jurnal yang ditinjau. Untuk saran bahwa penelitian ini lebih lanjut harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti durasi paparan dan kerentangan individu untuk lebih memahami potensi rasio kesehatan terkait radiasi ponsel selama tidur. Selain itu, informasi rinci tentang model telepon spesifik digunakan dan metodologi untuk menentukan jarak aman akan meningkatkan penerapan temuan. Mungkin hanya segitu review jurnal saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.